ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Hadirin jamaah Masjid Al-Amin yang saya hormati dan Allah rahmati. Kumaha Pak daramang sadayana Pak? Alhamdulillah kita masih Allah berikan umur dibarengi dengan keadaan yang sehat walafiat. Dan ini sudah melebihi dari cukup untuk menjadi alasan agar kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak orang yang menginginkan keadaan seperti kita, yaitu masih diberikan umur dan bisa memanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan thalabul ilmi diantaranya. Pada pertemuan hari ini di Rabu kedua bulan Zulqa'dah bertepatan dengan Rabu terakhir di bulan April, pertama kali kita sampaikan bela sungkawa turut berduka kepada mereka yang tertimpa musibah 2 hari kebelakang, kecelakaan KRL di Bekasi mana Pak? Di Bekasi Timur. Semoga mereka yang meninggal dunia dalam sebaik-baik keadaan bisa beristirahat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keluarga yang tertimpa musibah Allah berikan kesabaran dan kekuatan iman sehingga menjadi kebaikan untuk semuanya. Hadirin, keadaan mereka tentunya sudah ratusan kali melakukan jalur yang sama karena memang aktivitas sehari-hari Bekasi Jakarta pulang pergi untuk memenuhi kehidupan. Pastinya tidak ada yang berbeda. Tas di pangkuan, mata yang lelah mungkin sedikit mengantuk, dan di dalam kepala ada gambaran samar tentang rumah yang menunggu. Tapi malam itu rumah tidak sempat menyambut mereka yang berangkat. Ini jadi pelajaran berharga bagi kita bahwa ajal bukan jadwal yang bisa kita lihat, bukan notifikasi yang muncul sebelumnya. Ajal datang dan kita tidak pernah benar-benar siap, kecuali bagi orang yang selalu mencurahkan kesungguh-sungguhan dalam beribadah, menjadikan akhirat sebagai prioritas utama dalam hidupnya. Dan syukur alhamdulillah jamaah, kita sudah menamatkan bab 11 dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin, yaitu tentang bab mujahadah, bersungguh-sungguh dalam beribadah. Tentu bab yang sudah kita tamatkan tidak berhenti sampai di sini. Perlu perjuangan berat ke depannya agar ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi SAW yang sudah kita pelajari bisa teramalkan dalam kehidupan sehari-hari.
Nah itu perjuangan yang sebenarnya jemaah. Perjuangan yang sebenarnya. Kalau kita sudah bisa bersungguh-sungguh dalam beribadah, selalu memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ajal yang datang secara tiba-tiba akan mengantarkan kita dalam menyambut kematian dengan sebaik-baik keadaan, yakni husnul khotimah. Demikian pula keadaan kita yang bersungguh-sungguh dalam beribadah akan menunjukkan perjuangan, siap memberikan pengorbanan untuk Allah yang paling kita cintai melebihi apapun. Dan inilah dasar utama agar kita bisa memberikan kurban terbaik karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita di bulan Zulqa'dah, menjadi bulan persiapan untuk kita memberikan ibadah yang terbaik di bulan Zulhijjah. Kisah kurban yang Allah abadikan dalam Al-Quran mengajarkan kita untuk menjadikan Allah yang paling kita cintai melebihi apapun. Contoh pertama jamaah yang Allah abadikan dalam Al-Quran adalah kisah kurbannya Qabil dan Habil. Kurban Habil diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kurbannya Qabil tidak. Maka pelajaran pertama bahwa tidak setiap ibadah Allah terima, tapi yang Allah terima adalah dengan yang memiliki keikhlasan dalam berniat, ketepatan dalam kaifiat, dan yang terbaik dalam memberikan apapun untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habil kurbannya Allah terima karena memberikan yang terbaik, bisa membuktikan Allah yang lebih dicintai dibandingkan apapun. Sedangkan Qabil, kenapa kurbannya tidak Allah terima? Karena tidak ada dasar ketakwaan. Memberikan untuk Allah seada-ada, malah dipilih yang paling jelek kualitasnya. Nah ini jamaah pelajaran kurban dari kisah Qabil dan Habil. Yang kedua, Allah mengabadikan dalam Al-Quran kurban pembuktian hambanya bahwa Allah lebih dicintai dibandingkan apapun, yaitu kisah Abul Anbiya, ayahnya para nabi, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita sudah mengetahui jamaah betapa banyak ujian yang dihadapi Nabi Ibrahim. Berat tantangan yang harus beliau hadapi, dan beliau lulus berhasil melalui itu semua. Dan ujian yang paling berat ternyata ketika Allah memerintahkan beliau untuk menyembelih putra kesayangannya. Padahal putranya sejauh-jauh hari sebelum Allah anugerahkan putra, selalu Nabi Ibrahim minta melalui doa-doa terbaik yang beliau panjatkan, sampai Allah abadikan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dimana Pak doa apa? Robbi habli minas sholihin, surah As-Saffat ayat 100. Robbi habli minas sholihin, ya Robku anugerahkanlah aku putra, anak yang termasuk orang-orang yang sabar. Maka di ayat berikutnya Allah menjawab, fabasyarnahu bigulamin halim, maka kami berikan dia kabar gembira dengan anak yang teramat sabar sekali. Nah singkat cerita apa? Ketika putranya itu yakni Nabi Ismail alaihissalam sudah sampai umur sanggup bisa diajak berjuang dengan ayahnya, maka Allah memberikan mimpi kepada Nabi Ibrahim, di mana Allah memerintahkan beliau untuk mengorbankan anaknya. Dan mimpi para nabi itu adalah wahyu
sebenar-benar perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam tidak langsung menyembelih begitu saja, tapi meminta pendapat putra tercintanya, mengajaknya berdialog. Inilah komunikasi yang harus terjalin baik antara kita sebagai ayah dengan anak. Fanzur maza taro, maka bagaimana pendapatmu dari perintah yang Allah berikan kepadaku? Sokumaha, bagaimana menurut pendapatmu? Nah, disinilah jamaah pelajaran berharganya. Kita jangan selalu mendikte anak. Dalam satu keadaan kita pun harus menjadi pendengar yang baik. Dengarkan pendapat anak, keinginan anak, hingga akhirnya kita bisa mengarahkan. Dan si anak ketika itu pasti merasa dihargai, menjadi manusia yang bisa didengarkan oleh orang terdekatnya, yakni kita orang tua. Dengarkan saja keinginannya apa, pendapatnya bagaimana, kedepannya kita arahkan. Jangan selalu kita mendikte kedah kumaha orang. Itu. Maka Ismail pun menjawab, ya lakukan apa yang Allah perintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah engkau dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Nah, jamaah, di sini ujian yang berat dan Nabi Ibrahim alaihissalam berhasil membuktikan Allah yang lebih dicintai dibandingkan apapun, termasuk dibandingkan mencintai putranya sendiri. Tentu yang sekarang harus kita lakukan, perintah yang Allah berikan kepada kita tidak seberat Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau bapak mendapatkan perintah yang sama, apa berurang gitunya, jika mau aku jika bapak mendingan atosan lah jadi muslim teh, menyak cenah putranya lira kudu dibencitkan gitu pak, mending atosan gitu, upami ngukur iman anu lemah. Nah makanya kita tidak seberat Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah hanya memerintahkan agar kita mengeluarkan sebagian, itu pun sebagian harta yang Allah berikan untuk bisa berkurban dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabaraha ayeuna sahamna Pak di dieu? 4 juta sabaraha? 4 juta? 4.500.000. Wah, Pak murah Pak. Nya 4.500.000 Bapak biasa lebet surga, nya murah atuh. Murah. Bapak bade jalan-jalan ke luar negeri atau ke luar kota wae moal cekap Pak. 4 juta Bapak bade ka Lombok moal cekap sakeluarga. Yo 4,5 juta dugi ka surga, murah atuh Pak. Gitu. Nah, ini jadi kalau tujuan kita jauh Pak sampai ke akhirat akan menganggap murah. Jadi kalau tujuan kita akhirat, dunia mah akan didapat. Contoh bapak teh bade ka Tasik Pak, ranca eke kalangkungan teh Pak. Ya kalangkungan. Itu gambarannya Tasik tujuan akhir kita, tas surga. Nya ranca eke gambaran dunia, Cibiru gambaran dunia, bakal kalangkungan. Tujuan kita mah jauh. Nya 4,5 juta dapat balasan surga, nya murah atuh. Tapi kalau memakai kacamata dunia apa? 4,5 juta kurban. Dagingna tuh dibagiku. Asa lebar gitunya. Mending gantos ieu, meser itu Pak sagala eta teh menganggap mahal dan banyak kebutuhan lain yang lebih penting, tak bakal gitu Pak. Banyak perhitungan, banyak pertimbangan kalau mengukur kacamata dunia. Tapi kan tujuan kita mah jauh sampai ke surga. Maka 4,5 juta akan kita rasa murah, mudah. Kenapa? Karena untuk mendapatkan surga apapun pasti akan kita perjuangkan. Itu banyak. Demikian sebagai pengantar ya, agar kita bisa
bersungguh-sungguh dalam beribadah, mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan, membuktikan pengorbanan kita bahwa Allah Ta'ala lebih kita cintai dibandingkan apapun. Dan sungguh Allah Maha Baik, segala apa yang kita berikan atas dasar karena Allah, sing yakin Allah pasti mengganti dengan yang lebih baik di dunia ataupun di akhirat. Jadi di akhirat mah pasti, di dunia saja Allah berikan ganti dengan yang lebih baik yang tanpa kita duga sebelumnya. Hadirin ikhwati iman yang Allah muliakan, sekarang kita masuk bab yang baru. Tampil apa aja Pak? Bab ke-12. Bab anjuran alal ziryadi minal khairi fi awakhiril umur, untuk menambah kebaikan pada usia senja atau pada akhir-akhir umur kita. Bab anjuran, motivasi, pendorong atau penyemangat untuk kita agar bisa menambah atau meningkatkan kebaikan pada usia senja atau pada akhir-akhir umur kita. Hadirin, inilah yang harus selalu kita usahakan. Setiap Allah berikan kesempatan umur bisa bertemu dengan hari yang baru, harus keadaannya lebih baik dibandingkan hari yang sudah kita lalui. Gitu Pak. Jadi kita saat memulai hari, dan itu merupakan rizki anugerah terbesar yang Allah berikan, harus kita sikapi dengan mengisi hari itu dengan amal soleh yang lebih baik dibandingkan hari sebelumnya. Terlebih ketika Allah sudah memberikan sinyal, memberikan peringatan kepada kita tentang keadaan diri yang semakin melemah seiring usia bertambah. Harus semakin kita meningkatkan amal kebaikan, meningkatkan level ketakwaan. Jamaah, ketika banyak orang di luar sana yang terus ingin menambah kemewahan hidup dunia, yang sudah punya usaha pengen nambah usahanya, kan gitu Pak, ingin dikembangkan. Yang sudah punya tabungan ratusan juta, miliaran, pengen ditambah, terasa kan gitu Pak. Begitu kalau mengejar dunia. Saat kebanyakan manusia seperti demikian, kita harus memiliki pola pikir yang berbeda. Nah, kita ini menambahnya yaitu amal soleh, kebaikan. Terlebih saat usia sudah senja, Allah sudah banyak memberikan sinyal peringatan tentang ketidakabadian hidup kita di dunia. Di sini Imam An-Nawawi rahimahullah pertama kali mencantumkan surah Fatir ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal shalihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkara wa ja'akumun nadhir wa
Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada kita tentang keadaan di akhirat. Inilah isi kandungan Al-Qur'an, Pak. Al-Quran bukan hanya menjelaskan kisah umat yang lalu, tapi Al-Quran pun menjelaskan tentang keadaan yang pasti terjadi di akhirat. Seperti apa keadaan di surga, bagaimana keadaan di dalam neraka, Al-Quran sudah menjelaskan kepada kita. Ibarat guru memberikan bocoran soal. Kumaha gambaran soalnya tak siapkeun belajar. Teu bocoran soal-soalnya kan gitu, Pak. Nah, bagaimana keadaan di dalam neraka? Nah, ini berbicara neraka, Pak ya. Mereka berteriak di dalam neraka itu sekencang-kencangnya. Berteriak, Pak, menunjukkan penyesalan mereka, menunjukkan kengerian di dalam neraka. Makanya kita meyakini, Pak, tidak ada tempat yang paling mengerikan, paling menakutkan selain neraka. Sok Bapak di dunia paling sieun ningali naon, Pak? Paling sieun kondisi menuju di mana? Da acan sakumaha, belum seberapa dibandingkan neraka. Dan ini bagian dari iman kita terhadap hari akhir. Gitu, Pak. Berbicara tentang neraka, maka harus menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita benar-benar meninggalkan segala perbuatan dosa. Begitu. Mereka berteriak di dalam neraka itu, dan Allah menjelaskan apa isi teriakan mereka. Rabbana akhrijna, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Nah ini, Pak, teriakan mereka memohon kepada Allah Ta'ala agar dikeluarkan dari neraka. Selanjutnya mereka pun berjanji. Jadi mau apa minta dikeluarkan dari neraka? Ya karena tidak kuat menghadapi siksanya. Mau kuat. Semengerikan apapun penjara dunia, maka dacan sakumaha di pasian tuang kene, urusan kene. Itu malah ada, Pak, di abdi sasi Ramadan sababaraha taun kapangker payuna nerompok pisan, Pak. Anu maling sapeda bulan Ramadan. Masih sore kene, Pak, kurang lebih jam 9:30, Pak. Baru orang kali kita acan teureum. 9:30, Pak. Maling sapeda diudag, Pak, katangkap, Pak, didiung keluarga teh. Ternyata ayo kenal. Ini orang kampung sebelah, Pak. Gitunya, wah, da ieu mah cenah candilah keluar ti penjara, gitu, Pak. Candilah. Ternyata singkat cerita, nya bade naon cenah keluar ti penjara geus sah ngagarian damal cenah gitu. Jadi nekat, Pak, ieu mah ditangkep di penjara keun wae, balik deui kitu. Naon atuh di dieu ge cenah kitu. Ese gawe cenah. Penjara mah menang tempat kudu mayar kontrakan. Pasian tua. Jadi eta mah beneran nekat pada saat temun teka tangkep aman berarti cenah. Sepeda dijual bisa menang duit. Katangkep keun wae gitu. Batak pas katangkep tidak terlihat wajah penyesalan teh. Eta wae cenah. Pak polisi we cenah telepon. Tong digebukan abdi nasem telepon polisi cenah gitu, Pak. Nah, itu gambaran, Pak. Siksaan dunia mah itu tidak membuat jerah. Tidak membuat jerah. Kau mau Pak koruptor apa? Ya. Ukuran puluhan juta mah Pak amuawi proses Pak eta mah.
Ya. Kenapa Pak tingkat korupsi di kita tinggi dan tidak ada efek jerah Pak? Tidak ada efek jerah. Nah, kabayang Pak, upami siksa di dunia, penjara atau hukuman di dunia ngagerowokna jiga kieu kan henteu Pak. Tah di neraka mah begini teriakannya, akhrijna, keluarkan kami cenah dari neraka. Nah, tidak sanggup Pak, tidak sanggup. Sok Pak, ketika ada keinginan, ada peluang, ada ajakan kita melakukan dosa, si ingat Pak sanggup tuh, sok sanggup tuh menghadapi siksa neraka. Pak, ini orang melakukan perbuatan dosa, nikmatnya tidak seberapa. Siksaannya ingat we ayatnya. Anu tos di neraka wae kieu pangagerowokna teh. Rabbana akhrijna, keluarkan kami cenah. Nah, selanjutnya memberikan jaminan na'mal sholihan, niscaya kami akan mengerjakan kesolehan, gitu, kebajikan. Ghairul ladzi kunna na'mal, bukan seperti perbuatan yang pernah kami kerjakan dulu. Itu Pak. Jadi dibarengi penyesalan keluarga cenah. Rek jadi soleh cenah. Moal mabok deui gitu. Moal judi deui, moal zina deui, moal. Itu Pak, kabayang. Ini Pak gambarannya. Dan keadaan yang di neraka apa kan, kalau orang kafir mah salamina banyak, kita mengimani itu. Nah, orang Islam kan ketika timbangan kebaikan kurang Pak, tidak mendapatkan maghfirah dari Allah karena saat hidupnya terus Pak hobi melakukan perbuatan dosa. Nah, maka kan karena nerakanya lah itu dibersihan dosa. Nah, dan jangan menganggap sepele Pak. Ajenakeun wae cenah ada urang mah cenah ceuk Pak Ustaz ge pasti ka surga cenah kitu. Jadi alasan berapa? Kan memang benar kayak kita pernah membahas hadisnya. Nabi SAW bersabda, man qala la ilaha illallah kholisan fi qalbihi dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ya pasti masuk surga. Jadi bagi kita Pak, masuk surga mah pasti. Anu sesah kana neraka heula teu eta. Gitu. Aceuna wae cenah paling dia di neraka namung sakedak kitu geura. Duh. Aya deui cenah mumpung ora cenah hidup poya-poya cenah. Maksiat cenah. Ke geus kolot kaya raya, tua kaya raya. Mati masuk surga gitu Pak. Geuat banjur Pak, keur ngimpi eta teh. Geuat banjur. Udah bisa gitu, mimpi wae gitu. Mana bisa kan gitunya. Nah ini Pak, ini permohonan bukan untuk kita amalkan. Dapat tiap ayat robbana, wah cenah alus si ayat doa ieu. Seperti robbana atina ieu mah robbana akhrijna sanes. Ieu mah sanes kanggo diamalkeun. Dan mudah-mudahan kita jangan mengucapkan teriakan seperti ini di akhirat. Paling kita mah hanya mendengar teriakan mereka apa dengan sedikit jika orang mah cenah si itu cenah ngagaro gitu nya. Bapak mah kan sudah nikmat saja mendapatkan balasan dari Allah Taala. Nah, sekarang kita lihat jawaban Allah Pak. Bukankah kami telah memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup? Nah cenah cukup cenah dari umur panjang itu Pak. Kan kami sudah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir. Nah umur panjang teh dilengkapi akal pikiran sih atuh mikir itu Pak. Itu pun bagi orang yang mau berpikir. Nah itu yang pertama Pak. Allah menjawabkan sudah diberikan umur panjang sampai sanggup berpikir. Jadi udah sampai usia balik Pak, udah dewasa, akal pikiran bisa digunakan dengan sempurna. Yang kedua,
bukankah telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan? Itu cukup cenah. Kan sudah diutus seorang rasul, sudah diturunkan mukjizat Al-Qur'an. Faduku, maka rasakanlah azab kami. Bagi orang-orang zalim tidak ada seorang penolong pun. Tuh Pak, iya Pak, gambaran di akhirat di neraka. Sanggup Bapak? Ini keadaan di neraka sanggup Bapak? Yuk. Nah, maka ini harus menjadi Pak, harus menjadi penahan, pengendali saat ada keinginan, ada ajakan untuk kita melakukan perbuatan dosa. Dan pelajaran dari musibah yang menimpa saudara kita tadi disampaikan di awal, jadi pelajaran berharga juga jemaah. Kebanyakan yang meninggal dunia mah sanes nu teu damel, bukan yang sudah sepuh. Sofa paling juga nu teu damel mah hiji we Pak, kan gitu nu tos sepuh. Kebanyakan mereka yang sehat Pak, yang masih muda beraktivitas seperti biasa. Kan info terbaru kemarin saya baca 15 orang Pak anu ngantunkeun anak teh 15 orang. Ya. Dan ada satu berita Pak, aya ibu-ibu nembe cuti 3 sasi Pak setelah melahirkan nembe lebat damel deui. Nembe lebat damel deui saat cuti 3 sasi teh dan sudah melahirkan. Nah ternyata tidak kembali lagi Pak ke rumah. Begitu. Kan yang terkena tabrakannya gerbong perempuan Pak, gerbong wanita. Ya. Kayak gitu. Nah jadi pastikan Bapak setiap melangkah keluar rumah sok diluruskan jarum hati, dibersihkan niat. Pastikan niat kita karena Allah Ta'ala untuk mencari rezeki yang halal, untuk menjalin silaturahmi, untuk menggapai keridhaan Allah. Karena bisa jadi itu langkah kita benar-benar menuju kematian. Ada apa Pak? Kita tidak tahu gitu ya. Nah ini ayatnya jemaah, ayat utamanya. Sekarang kita lihat penjelasan para ulama. Qala Ibnu Abbasin wal muhaqqiqun. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan para pentahqiq, para pemberi penjelasan mengenai ayat-ayat Quran dan hadis Nabi berkata, ma'nahu awalam nu'ammirkum sittina sanah, bahwa arti cukup umur itu bukankah kami telah memberikan padamu umur sampai 60 tahun. Tuh Pak. Jadi kalau sudah 60 tahun Pak, tidak ada alasan ya untuk meninggalkan ketaatan. Gitu. Jadi ini udah benar-benar sinyal nanti kuat Pak. Ya tos 60 tahun benar nongkrong kene. Ya. Nongkrong kene di tempat maksiat sih atau gitu. Nah tidak ada alasan pokoknya 60 tahun sudah harus menaikkan level ketakwaan, menambah banyak amal kebaikan gitu Pak. Kada atas ngemut akhirat prioritas utama. Ya, kan yang bekerja sudah pensiun banyak rata-rata kada 20 tahun laras. Yang punya usaha ya sudah diserahkan generasi pelanjutnya, Bapak makan pun eta we kontrol hukulah ngecek gitu banyak. Harus sudah dipersiapkan kaderisasi usaha Bapak gitu ya. Nah gitu, jadi pendapat pertama anu dimaksud tadi Pak, Allah memberikan jawaban dari teriakan mereka awalam nu'ammirkum. Nah pertama sampai umur 60 tahun. Dan hadis yang menguatkan hal itu akan kami terangkan insya Allah gitu Pak. Nanti dari mana nih dalilnya pendapatnya 60 tahun? Nanti ada hadis di bawahnya insya Allah kayak diterangkan gitu saurna. Wakila, ada yang berpendapat pula maknahu samaniyah asyrota sana, maknanya adalah 18 tahun tuh Pak. 18 tahun berarti ini mah diukur umur kali
Kan tadi ada keterangan, bukankah sudah diberikan umur sampai masa cukup untuk bisa berpikir, berarti baru 18 tahun. Ini mah lebih ketat, Pak. Tadi mah kan 60 tahun. Ini mah 18 tahun, pendapat kedua tidak ada alasan. Sudah balik wayangnya. Sholat jangan harus lagi disuruh orang tua. Gitu, Pak. Harus kesadaran diri bahwa itu perintah dari Allah Ta'ala. Kan umur 18 tahun bisa resep ka masjid teh. Sebelum umur itu harus ada paksaan dan pembiasaan dari orang tuanya. Kan puasana patos kawitan di SD puasa teh, ka masjidna baca Qur'anna. Ya 18 tahun atos sudah dewasa. Sudah bisa menggunakan akal pikirannya dengan sempurna, tidak ada alasan. Tuh Pak. Jadi pendapat kedua mah lebih berat. Tadi makan 60 tahun. Iman 18 tahun. Alasannya tadi ya dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir. Ada yang mengatakan pula arba'ina sana 40 tahun. Nah ini mah pendapat Hasan Al-Kawi Masruq wa nukila an Ibnu Abbas Aidon, dan dinukil pula dikutip pula dari pendapat Ibnu Abbas. Jadi tilu banyak 60 tahun, 18 tahun, 40 tahun. Kalau 40 tahun dilihat dari kedewasaan. Nah gitu Pak. Kan rata-rata umur 40 tahun sudah matang, pola pikirnya sudah mapan, hidupnya sudah berkeluarga gitu Pak. Kalau pekerjaan ya sudah punya pekerjaan yang tetap. Demikian pula Nabi kita tercinta diangkat, dilantik jadi Nabi yang terakhir umur 40 tahun. Nah jadi umur 40 tahun sudah tidak ada alasan untuk tidak melakukan ketaatan. Mereka mengutip pula bahwa para ahli Madinah, jadi penduduk Madinah itu Pak katanya, kanu idza balago ahaduhum arba'ina sana. Penduduk Madinah itu apabila mereka telah sampai umur 40 tahun, tafarogo lil ibadah, maka selalu menghabiskan waktunya untuk beribadah. Itu saurna kebiasaan penduduk Madinah mah. Wakilah wal bulugu, ada pula yang mengatakan bahwa umur cukup itu artinya ialah jika telah balik. Ini mah dikembalikan Pak. Kan ada yang 15 tahun terus balik, banyak 17 tahun terus balik, begitu. Nah jadi itu mah kembali kepada keadaan diri. Kapan mulai baliknya? Berarti di situ harus benar-benar meningkatkan, menambah kebaikan. Nah ini penjelasannya, perbedaan pendapatnya mengenai umur berapa yang dimaksud sampai diberikan umur yang cukup. Nah maka kita ambil yang minimalnya saja Pak, umur balik kan sudah Bapak lalui gitu ya. Maka Bapak umur yang balik, umur yang masih muda, yang produktif, sudah terikat dengan masih Pak semangat ibadah, maka Allah memberikan keutamaan. Ya di padang mahsyar di akhirat Allah memberikan perlindungan, berarti punya nilai lebih. Di saat umur masih bisa melakukan berbagai hal, banyak menghadapi godaan dan ada rasa ingin mencoba berbagai hal, tapi sudah terikat dengan masjid, sudah semangat dalam taat, tak punya nilai lebih. Punya nilai lebih. Tapi umur 60 ke masjid, sama Pak biasa dan memang sudah seharusnya gitu. Yang umur balik ya muda ka masjid eta hebat Pak, luar biasa. Umur 60 ka masjid eta mah ya sudah biasa karena memang sudah seharusnya gitu ya. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, ja'akumun nadhir. Nah ini yang kedua Pak alasannya. Allah memberikan jawaban, pertama diberikan umur yang cukup, yang kedua datang peringatan. Qala Ibnu Abbas wal jumhur. Ibnu Abbas dan jumhur ulama mengatakan bahwa yang dimaksud ialah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi
sudah datang peringatan diutusnya Nabi. Itu pendapat yang pertama. Ada lagi yang menerangkan bahwa maksudnya itu adalah asyaibu, Pak, uban, huis. Jadi uban itu peringatan, bukan hanya uban sebetulnya. Bapak yang meminum nyeri cangkeng segala karasa, tadi peringatan, Pak. Peringatan dari Allah bahwa tidak ada keabadian dalam hidup kita, termasuk pada diri kita. Nah, peringatan. Jadi pendapat pertama apa tadi, Pak, diutusnya Nabi, Pak, datang peringatan. Yang kedua uban atau segala apa yang kita rasa kesehatan yang menurun adanya. Dan ini jadi pendapat uban itu diucapkan oleh Ikrimah, Ibnu Uyainah, wa ghairuhuma dan yang lain-lainnya. Wallahu a'lam. Al-ibrah, Pak, yang menjadi pelajaran berharga dalam hidup adalah ala akhir umur, pada akhir umur. Jadi yang menjadi penilaian itu awal dan akhir, Pak. Nah, kalau awal hadisnya apa? Innamal a'malu binniyat. Itu. Kalau akhir innamal a'malu bil khawatim. Sungguh amal itu tergantung niat awalnya. Yang kedua, sungguh amal itu tergantung akhirnya, endingnya hidup seseorang seperti apa. Kalau hadis yang menerangkan sesungguhnya amal itu dilihat pada akhirnya, tentang keadaan orang, Pak, yang awalnya melakukan amalan ahli surga, Pak, pada akhir-akhir hidupnya terjerumus melakukan perbuatan dosa, sampai ada yang murtad, Pak, pindah agama, maka dia meninggal dunia dalam seburuk-buruk keadaan. Gitu. Ada pula, Pak, orang yang awalnya melakukan amalan ahli neraka, di akhir-akhir usia dia bertobat kepada Allah Ta'ala, jadi ahli masjid, jadi ahli Quran, ahli pengajian, hingga akhirnya meninggal dunia dalam sebaik-baik keadaan. Kan kita tidak tahu, Pak, esok lusa akhir perjalanan hidup kita seperti apa, laras, Pak? Maka jawabnya kedah istiqomah, gitu, Pak. Kita udah bahas juga tuh babnya. Fal a'malu bi khawatimiha, karena amal perbuatan tergantung penutupnya, hakamnya seperti apa keadaan kita. Nah, ada hadis sahih dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhala jannata. Siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah, jaminannya dakhala jannah, pasti masuk surga. Gitu, Pak. Kan untuk kita mudah mengucapkan la ilaha illallah diukur dengan apa amal yang kita lakukan di saat sehat. Nah, sehari-hari naon? Ya, sakitu soleh wae tetap kedah dibantosan, Pak. Lakinu mautakum, talkinkan, bimbing, bisikan di telinga saudaramu yang menghadapi sakaratul maut dengan kalimat thayyibah, kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi kedah tetap wae kedah aya ngabimbing, saking beratnya, Pak. Beratnya. Dan setan di situ perjuangan akhir mereka ingin menjadikan kita tersesat, mengakhiri hidup dunia dalam seburuk-buruk keadaan. Kan upami ayeuna mah gampil, Pak, ngecapkeun la ilaha illallah. Nanti saat menghadapi sakaratul maut, mudah atau sulitnya diukur dengan amal kita sehari-hari. Pembuktian dari kalimat tauhid itu sejauh mana. Terus alal insani, seseorang harus memperbanyak amal soleh. Li'annahu la yadri mata yamut, karena dia tidak tahu kapan akan meninggal. Gitu. Jadi meningkatkan amal kebaikan jangan di akhir umur saja. Akhir umur mah itu keharusan. Setiap saat pun harus meningkatkan amal kebaikan, karena kita tidak tahu kapan meninggalkan dunia ini. Terakhir, semakin panjang usia seorang hamba, maka semakin pantas untuk sadar dan bertobat, Pak. Karena semakin dekat waktu menghadapnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Alhamdulillah, wallahu a'lam bishawab. Demikian jamaah yang bisa kita kaji pada pertemuan subuh kali ini. Semoga bisa menjadi tambahan nutrisi untuk keimanan, semakin kita meningkatkan amal kebaikan agar saat kembali kepada Allah Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Sekapa ayeuna bade nabihan Pak Haji? Sekap? Ya, alhamdulillah, terima kasih untuk kehadiran dan kebersamaannya. Insyaallah Rabu depan kita lanjutkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga jamaah semuanya sehat walafiat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.